kita bakal ngebahas energi kelautan. Gimana sih videonya? Selamat menonton teman-teman. Ini gue beli apa? Satu, cara mendapatkan energi dan konversi energi kelautan. Sumber energi kelautan pasang surut dari gaya gravitasi bulan atau matahari, gelombang dari dorongan angin di permukaan laut, arus laut dari aliran massa air yang konstan, panas laut bisa disebut OETC dari perbedaan suhu air permukaan hangat dan laut dalam dingin. Selanjutnya adalah proses konversi listrik. 1. Energi pasang surut dan arus laut. Energi ini ditangkap menggunakan turbin bawah air atau bisa disebut mesin angin yang diputar oleh aliran air yang bisa disebut energi kinetik untuk menghasilkan listrik. Metode pasang surut lain adalah bendungan, tidal barrage, yang menjebak air saat pasang dan melepaskannya melalui turbin saat air surut. 2. Energi gelombang. Teknologi ini menangkap gerakan naik turun gelombang. Salah satu caranya adalah kolam air beroscilasi atau bisa disebut OWC. Gelombang masuk ke sebuah ruang, menekan udara di dalamnya untuk memutar turbin. Saat gelombang surut, udara terhisap kembali dan memutar turbin lagi. 3. Energi panas laut atau bisa disebut OTEC. OTEC menggunakan perbedaan suhu minimal 20 derajat Celcius dalam siklus termodinamika. Air hangat permukaan menguapkan fluida kerja seperti amonia. Uap bertekanan tinggi memutar turbin untuk menghasilkan listrik. Air dingin dari laut dalam mendinginkan uap tersebut, mengubahnya kembali menjadi cair. Proses ini berulang terus-menerus. Potensi energi kelautan di Indonesia. Potensi energi kelautan di Indonesia sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut luas sekitar 70% dari total wilayahnya. Energi kelautan mencakup berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi terbarukan. Yang pertama, energi gelombang laut. Sumbernya gerakan naik turun air laut akibat angin. Potensi sangat besar di wilayah selatan Pulau Jawa, Nusa Tenggara, dan Barat Sumatera. Pemanfaatan bisa diubah menjadi energi listrik menggunakan turbin gelombang. Yang kedua, energi arus laut. Sumbernya pergerakan massa air laut yang dipengaruhi oleh angin, suhu, dan salinitas. Potensi, Selat Larangtuka, Selat Lombok, dan Selat Sunda. Kelebihan, stabil dan dapat menghasilkan energi secara terus-menerus. Yang ketiga, energi pasang surut. Sumbernya, naik turunnya permukaan laut akibat gaya gravitasi bulan dan matahari. Potensi, daerah pesisir dengan perbedaan tinggi air pasang surut yang besar seperti Sumatera bagian timur dan Kalimantan. Yang keempat, energi panas laut. Sumbernya, perbedaan suhu antara air laut permukaan dan air laut dalam. Potensi, tinggi di perairan tropis Indonesia, terutama di laut dalam sekitar Indonesia bagian timur. Yang kelima, energi biomasa laut. Sumbernya, bahan organik dari laut seperti rumput laut atau plankton yang bisa dijadikan bioenergi. Potensi, banyak wilayah perairan dangkal seperti Sulawesi, Bali, dan Maluku. Jadi, kesimpulannya yaitu Indonesia memiliki potensi energi kelautan yang melimpah, yang dapat menjadi sumber energi terbarukan di masa depan. Jika dimanfaatkan dengan baik, energi ini bisa mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mendukung ketahanan energi nasional. Nah, contoh yang sudah berhasil dikembangkan di Indonesia dan juga di dunia adalah yang pertama kita akan bahas yang ada di negara kita dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama ada pembangkit listrik tenaga arus laut yang berada di Selat Larangtuka, Nusa Tenggara Timur. Indonesia telah mengembangkan proyek tenaga arus laut di Selat Larangtuka, Nusa Tenggara Timur karena daerah itu memiliki arus laut yang kuat dan juga stabil. Yang kedua, ada riset energi gelombang laut di Pantai Baron, Yogyakarta. UGM dan BPPT mengembangkan prototipe pembangkit listrik tenaga gelombang laut di Pantai Baron untuk meneliti dan uji coba teknologi. Yang ketiga, ada pemanfaatan OTEC, yaitu Ocean Thermal Energy Conversion yang berada di Bali dan Lombok. Indonesia sedang menjajaki teknologi OTEC yang memanfaatkan perbedaan suhu antara air laut, permukaan, dan dasar laut untuk menghasilkan listrik. Nah, berikutnya kita akan bahas yang ada di dunia nih teman-teman. Yang pertama, ada pembangkit listrik tenaga gelombang atau wave energy yang berada di Skotlandia.
proyek Oyster Wave Energy Converter di Skotlandia berhasil memanfaatkan gerakan ombak untuk menghasilkan listrik bagi rumah tangga di sekitar pesisir. Yang kedua, ada pembangkit listrik tenaga pasang surut atau tidal energy yang berada di Prancis. La Ranchet Tidal Power Station di Prancis sejak 1966 adalah salah satu yang tertua dan terbesar di dunia, menghasilkan listrik dari naik turunnya air laut. Yang terakhir, ada energi arus laut yang berada di Korea Selatan. Proyek Sihwa Lake Tidal Power Plant adalah pembangkit listrik tenaga pasang surut terbesar di dunia dengan kapasitas lebih dari 250 MW. Nah, selanjutnya ada hal yang menjadi kendala atau permasalahannya energi kelautan. Antara lain, biayanya tinggi. Lalu yang kedua, teknologi belum efisien. Yang ketiga, sulitnya instalasi di laut dalam. Dan yang terakhir, dampak lingkungan terhadap ekosistem laut. Kira-kira prospek positif dari energi kelautan ada apa aja sih? Yang pertama, ramah lingkungan. Saat digunakan, energi kelautan tidak menghasilkan polusi atau gas rumah kaca. Jadi bagus untuk lingkungan. Yang kedua, stabil dan bisa diprediksi. Pasang surut dan gelombang laut sudah punya jadwal tertentu, sehingga energi yang dihasilkan cenderung stabil dan mudah diperkirakan. Ketiga, potensi energi besar. Laut memiliki cadangan energi yang sangat besar, sehingga bisa menghasilkan listrik dalam jumlah banyak walau tempat yang dipakai tidak terlalu luas. Yang keempat, tidak memakan banyak tempat di darat. Instalasinya berada di laut, jadi tidak membutuhkan banyak lahan. Yang terakhir, tidak perlu bahan bakar. Setelah alatnya terpasang, energi bisa dihasilkan tanpa membeli bahan bakar, sehingga biaya jangka panjang lebih murah. Nah teman-teman, lalu ada nih, selain prospek positif, pasti juga ada dong prospek negatifnya. Nah, prospek negatif yang pertama yaitu biaya awal sangat mahal. Nah, membangun alat pembangkit di laut membutuhkan modal besar karena teknologi dan bahan yang digunakan itu sangat mahal. Lalu yang kedua, membangun lingkungan laut. Pembangunan turbin atau bendungan bisa melukai ikan, mengganggu hewan laut, dan mengubah aliran air. Lalu yang ketiga, hanya bisa dibangun di tempat tertentu. Nah, biasanya tidak semua daerah pesisir punya gelombang atau pasang surut yang kuat untuk menghasilkan suatu energi. Yang keempat, tidak selalu sesuai sama kebutuhan. Ada beberapa jenis laut bisa saja dihasilkan saat kebutuhan listrik sedang tidak tinggi. Lalu yang kelima, perawatan yang sangat sulit. Lingkungan laut itu sangat keras, air asin, merusak logam, badai bisa menghancurkan alat, dan tekanan air tinggi sehingga biaya perawatannya juga sangat mahal seperti di poin yang pertama. Lalu yang terakhir atau yang keenam, bergantung pada kondisi laut. Kalau terjadi ombak besar atau badai, alat pembangkit listrik bisa rusak dan energi tidak dapat dihasilkan sementara waktu. Kayak kemarin Serius ya. 1, 2, 3. Gimana? Kalian udah ngerti belum teman-teman? Oke sih teman-teman videonya. Menarik! Nah teman-teman, gimana nih kan? Udah pasti paham banget kan? Nah jangan lupa untuk terapin materi kita kali ini ya teman-teman. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me jumping like